Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mata kuliah LDIK. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah bentuk kanonik dan bentuk baku. Bentuk kanonik yaitu fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP atau POS dengan min term atau max term mempunyai literal yang lengkap. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sedangkan bentuk baku yaitu fungsi boolean yang diekspresikan dalam bentuk SOP atau POS dengan min term atau max term mempunyai literal yang tidak lengkap. Nah, SOP sendiri itu adalah sum of product atau yang diistilahkan dengan jumlah dari hasil perkalian. Sedangkan POS itu product of sum atau yang diistilahkan dengan perkalian dari hasil penjumlahan. Untuk mendapatkan ekspresi boolean yang diperhatikan hanyalah keluaran yang bernilai 1. Nah, yang bernilai 1 ini untuk SOP dan disebut min term. Untuk mendapatkan ekspresi boolean yang diperhatikan hanyalah keluaran yang bernilai 0 untuk suku-suku yang berbentuk POS atau disebut max term. Nah, untuk mengujinya bagaimana? Kita menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang memuat semua kemungkinan atau kombinasi masukan serta keluaran dari kombinasi tersebut. Secara umum, tabel kebenaran yang memiliki n buah masukan mempunyai 2 pangkat n kombinasi masukan yang mungkin. Jika kondisi keluaran yang diharapkan dari rangkaian logika diberikan untuk semua kemungkinan kondisi masukan, maka hasilnya dapat diperlihatkan dalam tabel kebenaran. Contoh, soal yang pertama, buatlah ekspresi boolean dalam bentuk SOP dan POS dari tabel kebenaran ini. Nah, inputnya ada A, B, C, dan outputnya ada Y. Dalam membuat bentuk SOP atau POS, kita lihatnya di keluarannya. Ini ada 01, 01, 01, 01. Kita tahu yang satu tadi apa? Yang satu tadi adalah min term. Sedangkan yang 0 adalah max term. Min term atau SOP berarti sum of product, penjumlahan dari suku perkalian, dari hasil perkalian. Sehingga ABC 0000 ini notasinya adalah gerbang logika N, karena dia berupa bentuk dari perkalian. Untuk yang satu, nah ini yang bentuk perkalian adalah di output yang bernilai 1. Nah, karena gerbang logika yang digunakan adalah gerbang logika N, sehingga semua sukunya harus bernilai 1. Sehingga untuk A dan B harus dinegasikan. 0, 0, 0 dan 0 hasilnya kan 0. 0 dan 1 hasilnya seharusnya 0. Tapi karena hasilnya harus 1, maka A dan B-nya harus dinegasikan. Gitu ya. Nah, begitu pula untuk yang output yang bernilai 1. Maka inputnya yang 0 ini harus dinegasikan agar menjadi nilai 1. Seperti ini. Input yang bernilai 0 adalah A, sehingga yang dinegasikan harus yang A. Sedangkan pada baris ke-7, yang bernilai 0 adalah input B, sehingga yang dinegasikan harus inputan B. Sedangkan input yang terakhir ABC, karena semuanya sudah 1, maka tidak ada yang perlu dinegasikan. Sehingga untuk sum of product-nya sendiri itu adalah penjumlahan dari semua hasil perkalian ini. Sedangkan kalau kita lihat Y-nya ini, kan kalau baris pertama maka dia baris ke 0.
hitungnya. Sehingga baris kedua ini bernilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi outputan 1 ini pada baris pertama, baris ketiga, baris kelima, dan baris ketujuh. Sehingga penulisan SOP-nya karena penjumlahan berarti simbolnya sigma. Nah, karena outputnya Y, maka ditulis Y, output pada baris keberapa? Yaitu 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan dalam bentuk POS, maka yang dilihat adalah Y sama dengan 0. Nah, Y sama dengan 0 pada baris keberapa saja? 0, 2, 4, dan 6. Kalau pada POS, gerbang logika yang digunakan itu adalah gerbang logika OR. Jadi 0 atau 0 hasilnya 0. Sudah sesuai, sehingga tidak ada yang perlu dinegasikan. Kalau OR maka tandanya adalah plus. Sedangkan pada baris kedua kita lihat 0 atau 1, maka seharusnya hasilnya 1. Karena diminta 0, maka inputan yang bernilai 1 harus dinegasikan. Pada baris kedua yang perlu dinegasikan adalah inputan B. Pada baris keempat yang perlu dinegasikan adalah inputan A. Pada baris ke-6 yang perlu dinegasikan adalah inputan A dan B. Sehingga outputannya seperti ini. Karena POS itu adalah perkalian dari penjumlahan, maka ini kita menulisnya pakai Pi. Nah, Pi outputnya Y, nilai berapa saja yang bernilai 0? Yaitu 0, 2, 4, dan 6. Nah, jadi SOP-nya tadi sigma Y 1357, sedangkan POS-nya yaitu Pi Y 0, 2, 4, 6. Nah, contoh dari aplikasi gerbang logika ini adalah pada sebuah bank. Contohnya seperti ini, buatlah suatu rangkaian gerbang logika sederhana sebagai alat pengaman lemari untuk menyimpan dokumen penting pada suatu bank yang mempunyai 3 buah kunci pembuka. Lemari tersebut dapat dibuka bila minimal oleh 2 orang direktur yang memiliki kunci pembuka. Penyelesaiannya dari soal menunjukkan bahwa lemari akan terbuka jika minimal 2 orang dari 3 orang yang ada dapat menggunakan SOP. Yaitu 2 inputan bernilai 1 dan 1 inputan bernilai 0. Masukkan nilai 0 berarti tidak ada orang, sedang nilai 1 itu berarti ada orang. Keluaran nilai 0 berarti pintu tertutup dan nilai 1 berarti pintu terbuka. Jadi kita harus membuat definisinya dulu. Inputan 0 dan 1 artinya apa? Outputan 0 dan 1 itu artinya apa? Nah, kita buat kombinasi karena inputannya ada 3, berarti 2 pangkat 3 ada 8 kombinasi. Nah, 8 kombinasi ini karena menggunakan SOP, sum of product, berarti pakai di sini ada gerbang logika AND. Nah, artinya begini. Pembuatan logika ini tidak menggunakan gerbang logika AND atau OR, tapi berdasarkan situasi yang ada. Contohnya begini, 000 itu artinya tidak ada orang sama sekali, maka pintu tertutup. 001 hanya ada 1 orang. Kalau hanya ada 1 orang, pintunya tidak bisa terbuka, maka pintunya tertutup. Maka pintu akan terbuka ketika inputnya satunya itu ada 2. Contohnya ini, pada baris ketiga, baris kelima, baris keenam, dan baris ketujuh. Nah, sehingga yang bernilai 1 itu adalah yang pintunya terbuka. Kalau yang bernilai 1 berarti kita pakai SOP, min term. Nah, menggunakan gerbang logika AND, sehingga input yang bernilai 0 harus dinegasikan. Begitu. Terus kita tulis seperti tadi, karena SOP berarti menggunakan sigma. Karena outputnya Y berarti pakai Y, yang bernilai 1 adalah baris ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh. Sehingga bentuknya seperti itu. Nah, sedangkan bentuk gambar rangkaiannya itu seperti ini. Karena
SOP berarti pakai gerbang logika N, karena inputannya ada 3 A, B, C, sehingga kalau A negasi B, C berarti bentuknya seperti ini. Nah, karena outputnya itu adalah penjumlahan itu adalah notasi dari gerbang logika OR, sehingga outputan dari ini semua itu dihubungkan dengan gerbang logika OR, seperti ini. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang dibingungkan atau ingin didiskusikan, bisa langsung DM saya.